orang yang bersyukur, dia tak akan pernah terlalu hebat kecewanya sehingga berontak dengan Allah. Apa sebab? Dia sadar nikmat datang dari Allah, balik lagi sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsep inna lillahi itu ibu bukan hanya kemalangan. Kita mudah mengucapkan siapa meninggal sebulan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sakit BKM ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kena musibah inna lillah. Dan salah satunya coba pahamkan, balikkan sama diri. Bisa tidak? Kalimat inna lillah itu kita hantarkan pada diri sendiri. Orang yang syukur sama Allah, orang yang ikhlas sama Allah, orang yang ridho sama Allah, tak pernah banyak komplain dengan apapun yang dibuat Allah. Karena dia sadar datangnya dari Allah, balik lagi sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah Ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi yang mulia ini, pagi yang cerah dan berkah ini. Allah tunjuk kita, Allah pilih kita di antara orang yang banyak untuk duduk hadir memenuhi panggilan Allah, sekaligus melaksanakan rutinitas kita subuh keliling setiap Ahad subuhnya bersama FKSMM. Mudah-mudahan segala niat hajat kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara kita yang sedang diuji Allah dengan rasa sakit, Allah angkat penyakitnya. Urusannya sulit dimudahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad. Besar harapan kita kepada Allah kelak di akhirat Allah izinkan kita mendapatkan syafaatul uzma dengan izin Allah tentunya. Amin ya rabbal alamin. Para alimil ulama, para ustaz, para imam, seluruh pengurus PKM masjid yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil khusus salam ta'zim kita aturkan kepada ketua FKSMM Ustaz Haji Muhammad Hendro. Kemudian ada aparatur pemerintah yang selalu hadir, selalu aktif menemani perjalanan FKSMM. Ada Pak Kades, Pak Sugeng yang udah lama nggak jumpa Pak Sugeng. Ada Bung Johan rupanya sebelah. Tuan rumahnya siapa ini? Masya Allah, Pak Kades Johan juga hadir. Seluruh jamaah, bil khusus sahibul bait, pengurus masjid beserta seluruh jajaran dan seluruh kita yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga satgas dan seluruh yang hadir. Mohon izin, mohon maaf tak dapat disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada bapak ibu yang hadir sekalian. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, apa kabar, semua sehat?
Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak meletakkan janji di dalam Al-Qur'an. Janji-janji Allah di dalam Al-Qur'an itu mustahil diingkari oleh Allah. Karena Allah memiliki sifat innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar dengan janji. Kadang-kadang yang suka berjanji, suka mengingkari itu kita, Pak. Manusia. Memang sudah lumrah. Manusia ini tempatnya lupa. Maka kalau ada manusia yang lupa, bukan karena faktor usia, tidak. Maklumlah udah tua. Enggak. Perkara lupa ini bukan urusan tua muda. Namanya lupa. Itu tempatnya adalah manusia. Nasia itu lupa. Manusia tempatnya lupa. Tidak ada manusia yang luput dari lupa itu selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kadang kalau kita berjanji mudah pula ingkar, Pak. Namun Al-Quran mengajarkan kalau kita meletakkan janji kepada manusia, maka ucapkanlah kalimat insya Allah. Ulama mengatakan ada dua pendapat. Tak sembarangan kalimat insya Allah itu diucap. Apabila kita meyakini, apabila kita sudah bisa menjaminkan diri kita bahwa kita dapat memenuhi undangan atau memenuhi panggilan itu, maka bawalah kalimat insya Allah. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita memang sudah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, ternyata tak dapat untuk memenuhi undangan atau panggilan seseorang, jangan pakai insya Allah, Pak. Yang kita khawatirkan setiap insya Allah diucapkan tak pernah datang, insya Allah tak pernah hadir, insya Allah tak pernah muncul. Orang sepele bukan hanya sama kita, kadang-kadang bisa menyepelekan kalimat insya Allah itu. Ya Bu? Bu? Kak, jangan lupa datang ya Kak, kata si Pulan. Tetangga ngundang. Apa cara? Kekah cucuku. Kapan dibuat? Insya Allah aku buat tanggal 22 hari Minggu. Jam 10 sampai menjelang maghrib lah acara. Insya Allah, kata lancipnya muncung waktu. Padahal dia nggak bisa datang. Kenapa insya Allah dibuatnya? Biar menyenangkan hati yang undang. Kalau memang bisa, katakan insya Allah. Tapi kalau tak bisa, katakan sejujurnya. Bukan aku tak mau datang. Di hari yang sama, di jam yang sama, ponaan di Binjai pesta pula. Begitupun kalau aku tak bisa ke sana, aku kabari sama kau. Ini lebih baik, Pak. Ketimbang kalimat insya Allah tak pernah datang, acara apapun insya Allah, tapi tak datang-datang. Suatu saat nanti orang akan mengecam kita dengan balik bertanya dengan kalimat insya Allah. Jangan lupa ya di rumah ku wirid. Insya Allah mana ini katanya pula. Maksud kakak macam mana rupanya? Insya Allah Arab atau insya Allah kau? Kau insya Allah aja mulut tapi tak datang. Orang sepele dengan kalimat insya Allahnya. Ini yang kita khawatirkan. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar dengan janji. Banyak janji Allah dalam Quran. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kau syukur, kata Allah, ku tambah nikmat tu lagi. Tapi kalau tak bersyukur, nikmat yang akan ditambah diganti dengan azab yang pedih. Perkara mensyukuri nikmat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berapa banyak kita meyakini bahwa siapa yang bersyukur sama Allah pasti ditambah lagi nikmat itu oleh Allah.
Kalimat janjinya la azidannakum, akan ditambah nikmat itu lagi. Said Hawa dalam kitab Tazkiyatun Nufus menjelaskan, Ibu, di saat kita sanggup mensyukuri nikmat Allah, ada 5 nikmat sebagai tambahan dikasih Allah. Luar biasa, Pak. Kopinya datang, susu. Apa itu, Bang? Susu. Aku aja, saya Enro enggak? Oh iya lah, saya Enro ada bubur, aku enggak ada. Bu, di saat kita bersyukur sama Allah, ada 5 tambahan nikmat dikasih Allah sebagai tambahan. Itu kalau kita sanggup mensyukurinya. Sebelum kita masuk pada bab yang 5 itu, Pak, kita ambil dulu ke belakang, mundur ke belakang. Bagaimana cara bersyukur sama Allah agar mendapatkan 5 nikmat sebagai tambahan? Jangan terlalu terpesona dengan nikmat yang ditambahkan Allah, sedangkan untuk cara mendapatkan itu kadang-kadang kita lupa untuk mengerjakannya. Setelah kita sadar dan tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini, insya Allah tanpa dipikirkan, yang 5 nikmat tambahan pasti diwujudkan oleh Allah dalam kehidupan nyata kita. Paling tidak ada 3 cara. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, bil lisan, dengan lidah. Mengucapkan alhamdulillah, membesarkan nama Allah, memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah, mensyiarkan dan menyampaikan sama orang lain bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Dapat nikmat anak, lama kita minta sama Allah belum dapat, Bu. 7 tahun nikah, belum juga ada keturunan. Kata orang masjid, coba cek dulu ke medis, berobat. 4 kali cek ke dokteran. Dua-duanya suami istri sehat, kata dokter, Pak. Belum juga ada kabar baik. Kata kawan-kawan wirid, coba minum obat-obat herbal. Mana tahu alternatifnya bagus. Setengah bulan tuh minum herbal aja kerjaannya, sampai makan nasi pun enggak. Enggak juga ada pengaruh. Apa kata orang jamaah masjid? Bawa ke binjai. Apa hubungannya, Kak? Kusukkan. Berkusuk, Pak. Mencirim binjai, 6 kali ulang. Malah tukang kusuknya pula yang beranak. Dia enggak juga. Berangkat mamanya umroh, titip sama mamanya, mak doakan aku. Ada 2. Pertama doa ibu, yang kedua tempat mustajab. Ad-du'aul walid biwalidayhi, kad-du'aun nabi bi ummati. Doa orang tua untuk anaknya sama dahsyatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Di Multazam mamanya doa, dekat Hijr Ismail dia berdoa, di makam Ibrahim dia berdoa, di Raudhah dia berdoa. Setiap tempat-tempat yang luar biasa mustajab dijanjikan Allah, mamanya minta. Pulang-pulang umrah, mamanya dapat kabar, mak udah jalan 4 bulan. Terus berjalan waktu, lahirlah anak. Buat kekah, diundang masyarakat. Niatnya bukan ria, tapi mensyukuri nikmat Allah bahwa kita dapat nikmat. Sampaikan sama orang lain kita dapat nikmat. Agar apa? Suatu saat ada orang kondisinya sama, dia bertanya sama kita, bagaimana caranya? Sampaikan lagi nikmat Allah itu. Di saat kita sanggup mensyukuri nikmat dengan lisan, Allah akan kasih nikmat-nikmat yang lain. Bapak pergi ke pajak ikan di Medan. Pajak ikan biasanya jual apa, Pak? Beli ikan kan? Harusnya. Namanya pajak ikan. Ternyata sampai sana jual kain. Ibu tuh bilang sama bapak, oh bang, ya, ada lebih duit nih. Teringat pula lagu sama ada imam masjid di masjid kita itu. Kenapa? Nampak aku cantik pula itu sarung wadimor. Belikan apa, bang? Buat abang 1, untuk dia 1. Belilah. Dibelilah 2 sarung, warnanya hitam sama putih.
Sampai ke masjid, bapak tuh nitip sama anak masjid tadi, imam masjid. Kau pakai ini ya, ibu kau yang belikan yang pajak ikan. Malam minggu dipakainya lah jadi imam. Kuliah subuh dipakainya pula jadi imam. Pas tuan rumah orang tua acara kajian subuh FKSMM. Ibu tuh datang, bapak tuh datang. Apa kata ibu tuh, saking karena senangnya dia nengok imam masjid tuh pakai sarung yang dia belikan. Kak, tengok kak. Kenapa? Baru sarung imam tuh. Dari mana kau tahu? Tanda kali pun aku nengok sarungnya itu. Kadang sok tahu kau, aku yang belikan. Aku yang belikan. Bukan bermaksud ria, tidak. Terlepaslah perkara ria sama niat hati orang. Masalahnya saking karena senangnya, Pak. Apa yang dia kasih sama orang, dia tunjukkan lagi sama orang lain. Bahkan sama yang ngasih itu dia tunjukkan bahwa dia make untuk ibadah. Yang ngasih pasti senang. Orang masjid nanya, sarung baru kau nih? Alhamdulillah Pak, ada yang ngasih. Siapa? Itu bapak itu, ibu itu, Pak Haji itu kades itu, kepling itu. Ditunjukkannya siapa yang ngasih. Gara-gara dia bercakap sama orang lain bahwa si Fulan tuh baik, orang masjid, orang kampung tahu bahwa dia orang baik. Sebanyak orang tahu dengan dia kebaikan dia, kebahagiaan muncul kepadanya, naluri manusia lebih senang dipuji ketimbang dihina. Semakin senang Bapak Ibu, hati yang memberi cuman sarung yang dia kasih. Berangkat dia umroh lagi sama Bang Hasmi. Berangkat dia umroh, teringat dia sama imam masjid yang kemarin dikasih cuman sarung. Dibelikannya jubah sama sorban. Apa sebab? Hatinya udah terlalu senang. Gara-gara cuman dikasih sarung, banyak orang tahu dia orang baik. Muncul lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Bagaimana sama Allah, Pak? Di saat kita dapat nikmat dari Allah, kita syukuri nikmat Allah. Dengan cara mensyukuri nikmat Allah bil lisan, sampaikan semua kemana-mana. Alhamdulillah dikasih Allah nikmat nih. Orang tahu Allah kasih nikmat sama kita. Kita syiarkan kemana-mana, sampaikan kemana-mana. Kita ucap puji subhanallah dengan segala macam sanjungan pujian sama Allah. Maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memberikan jauh lebih banyak kepada kita. Gitu Pak Kades. Itu masih contoh ngasih sarung. Apalagi yang sudah nyata-nyata mau ngasih seseorang. Kalaupun ada niat, tunaikan. Jangan digantung, jangan ditahan kalau ngasih seseorang. Ya Bu, Pak. Tidur di mana? Oh enggak. Itu yang pertama. Cara mensyukuri nikmat dengan lisan. Yang kedua, tasdiqu bil qalbi. Tasdiqu bil qalbi, yakin dengan hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, pasti balik lagi sama Allah. Ini yang kadang-kadang kita terjebak, Pak. Mudah mensyukuri nikmat yang datang, sulit untuk ridho atas nikmat diambil kembali. Cerita yang sama tadi. Anak tuh lahir, lama udah mencarinya. 7 tahun kita nunggu-nunggunya, Pak. Begitu anak lahir kita kekahkan, panggil seluruh BKM Masjid FKSMM yang bergabung di situ. Kita buat acara pesta besar-besaran. Panggil ini, panggil itu, undang sana, undang sini. Setahun anak udah mulai bisa jalan, udah mulai cakapnya tertatih-tatih. Qadarullah datang sakit, meninggal. Tak banyak orang yang sanggup menerima ketentuan itu. Pas lagi lasak-lasaknya, kalau kami orang Melayu bilang, pas lagi comel-comelnya, nanya-nanya kabar, begitu capek kita pergi kerja, Pak, pulang-pulang anak walaupun nangis, dengar tangisan dia aja udah hilang capek, Pak. Ternyata ketentuan dikasih Allah, si anak pendek umurnya. Orang yang ikhlas, orang yang bersyukur, dia tak akan pernah terlalu hebat kecewanya sehingga berontak dengan Allah. Apa sebab? Dia sadar nikmat datang dari Allah, balik lagi sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Konsep inna lillahi itu Ibu bukan hanya kemalangan.
Kita mudah mengucapkan siapa meninggal si fulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa sakit BKM ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap kena musibah, innalillah. Dan salah satunya, coba pahamkan, balikkan sama diri. Bisa tidak? Kalimat innalillah itu kita hantarkan pada diri sendiri. Orang yang syukur sama Allah, orang yang ikhlas sama Allah, orang yang ridho sama Allah, tak pernah banyak komplain dengan apapun yang dibuat Allah. Karena dia sadar datangnya dari Allah, balik lagi sama Allah. Contoh kecil gini Bapak Ibu. Ke Masjid Al-Huda, kita nggak bawa apa-apa sholat maghrib. Ini sering gue sampaikan. Kita sholat maghrib nggak bawa apa-apa Pak. Ya. Kosong lah, kantong pun kosong, kadang bersarung, kadang pakai celana ke sholat maghrib. Pulang dari masjid, dikasih Allah yang apa-apa. Berupa duit, nemu duit 500.000. Jangan diaminkan dulu, ini contoh mas ini. Datang ke masjid, nggak bawa apa-apa. Pulang dari masjid tengah jalan, dititipkan Allah yang apa-apa. Berupa duit 500.000. Senang? Pasti. Masukkan ke kantong. Sangkinkan senangnya, tangan kanan dari kantong tak keluar-keluar. Takut jatuh. Disapa orang pun, Pak Haji, yo, main gas terus. Sampai rumah, periksa kantong. Ternyata kantongnya bolong. 6 atau 7 dari antara 10 orang, aku yakin keluar lagi bawa senter, Pak. Nyari-nyari duit di mana cecernya. Di senter-senter, orang nanya, nyari apa Pak Haji? Duitku hilang. Duitku. Berapa Pak? Kau semangat kali nyarinya? 500.000. Tolong kau bantu cari. Mana tahu dapat, ku kasih kau 100. Tengok. Luar biasanya kita manusia nih. Bukankah datang ke masjid nggak bawa apa-apa? Tengah jalan dititipkan yang apa-apa, begitu hilang, sok merasa dan menganggap itu milik kita. Dan luar biasanya lagi, udah kita menganggap itu hak milik, sok mau ngasih-ngasih sama orang, Pak. Kira-kira paham gak ini? Apa? Kita datang ke masjid nggak bawa apa-apa, Bu. Tengah jalan dititipkan Allah yang apa-apa berupa duit. Sampai rumah kantong ternyata bolong. Harusnya orang yang ikhlas, orang yang syukur, tak akan pernah terjadi apa-apa pada dirinya. Kecewa enggak, kesal enggak, bahkan nyari kembali ke dalam keluar pun tidak. Karena dia sadar, datang ke masjid kan enggak bawa apa-apa. Sampai rumah enggak bawa apa-apa, wajar. Ini konsep syukur dalam aplikasi hati. Secara tidak langsung mengajarkan sama kita. Pak Sugeng begitu lahir belum jadi kades. Bang Wahyu belum jadi kades tuh. Bang Johan belum jadi kades begitu lahir. Gitu kan? Apakah lahir jadi dilantik langsung enggak? Kita lahir ke dunia, Pak. Bukan hanya jabatan kepala desa. Bukan hanya jabatan ketua. Bukan hanya julukan panggilan orang ustadz. Sehelai benang pun kita tak punya apa-apa. Sampai ke dunia dititipkan Allah yang apa-apa tadi. Harta, pangkat, jabatan, anak, istri, suami, nama baik, gelar, pangkat, segala macam. Akhirnya nanti perlahan satu persatu diambil Allah dengan caranya Allah. Orang yang ikhlas dan syukur tak akan pernah komplain dengan ketentuan dikasih Allah. Karena dia sadar dia awalnya tak punya apa-apa. Kira-kira ibu paham maksudku ini? Bu, paham? Jangan nganggu aja, nanti ditanya laki di rumah nanti siapa yang ceramah, entah bang si gondrong aku tengok. Kayak pernah jumpa aku, tapi dari mana gondrong? Oh di jalanan lampu merah kayaknya. Apa ceramah tadi? Ya awalnya kan bang, kayak gini bang, kita kan awalnya nggak ada apa-apa, tengah jalan apa-apa, ya harusnya nggak apa-apa. Maksud kau apa? Abang pun tak apa-apa, nanya pagi lagi udah nanya entah apa-apa. Tak kemana-mana ceritanya. Inilah menunjukkan konsep syukur, sebenar syukur, Pak. Menyadarkan diri. Karena tingginya keilmuan manusia bukan karena kesabarannya,
tapi karena satu hal, sadar. Memunculkan kesadaran itu yang sulit. Sholat nggak sadar, nggak baik. Allahu Akbar. Allah, orang udah sujud, awak masih rukuk. Aku tadi sholat di Masjid Nurul Huda atau Al Huda di depan, 2 kilo dari sini. Al Huda. Sholat subuh. Makanya aku lama tadi nggak nampak aku handphone bunyi. Habis salam, doa zikir, wirid doa dikit. Aku di teras golek bentar, 10 menit aku tidur bentar. Belum tidur nih. Sendro Pak Sugeng. Belum tidur nih. Makanya nggak usah lama-lama nih kan. Jam 8 siap gitu kan. Harus sadar. Kalau kita nggak sadar siapa diri kita, kacau. Mau dalam sisi manapun kesadaran harus muncul. Kajian tauhid harus sadar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Siapa yang kenal dengan Tuhannya, maka binasalah dia. Maknanya, sadarkan diri kita ini nggak punya apa-apa, Pak. Siapa kita? Makanya masuk ke dalam surga bukan karena amal. Masuk dalam surga bukan karena amal ibadah. Andai pun amal ibadah kita banyak, 100 tahun dikasih Allah umur, dan semuanya umur itu kita abdikan sama Allah, sujud, itu belum seberapa. Kenapa? Yang buat kita beramal siapa? Allah. Yang gerakkan tangan kita agar bisa takbir siapa? Allah. Ini kening, ini jidat bisa sujud nyembah Allah karena siapa? Karena Allah. Kaki langkahkan dari rumah kemari, sebab siapa? Allah. Tak ada punya kita. Semua punya Allah. Baju yang kita pakai, Pak, dari mana nih? Dari toko, Ustaz. Ini toko, apa langsung jadi? Enggak. Cemana? Dia nempah dulu. Dijahit. Asal mulanya dari kain. Kain dari mana? Benang. Benang dari mana? Kapas. Kapas dari mana? Pohon. Yang buat pohon siapa? Allah. Balik lagi sama Allah, Pak. Nggak ada yang bisa mengandalkan aku. Tidak. Semuanya untuk Allah. La malikun illallah. Tidak ada yang memiliki dan menguasai kecuali Allah. Maka masuk dalam surga bukan karena ibadah kita atau sering masuk ngaji atau sering masuk ke masjid, tapi karena ridho. Kalau sudah Allah ridho, nggak banyak pun ibadah masuk. Kalau Allah tak ridho, sebanyak apapun ibadah, nggak ada pengaruh, Pak. Diceritakan pernah Hujjatul Islam Imamul Ghazali pada saat mau mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Pak. Nulis ngarang kitab, ada tinta sama penanya. Pada saat menulis itu, ini ada lalat. Lalat ini hinggap di tintanya Imam Ghazali, Pak. Dibiarkan oleh Imamul Ghazali. Tak ditanggapi, nggak direspon. Ibaratnya kalau ini lalat mau minum tinta, sebanyak apa yang sanggup dia minum? Biarkan aja. Dia lanjutkan nulis. Dalam sejarah itu dijelaskan pada saat Imamul Ghazali menyelesaikan tulisannya, dia bermimpi dengan Allah. Bukan sama Nabi Muhammad. Langsung mimpi sama Allah. Ada dialog di situ. Ya Ghazali, kata Allah, hari ini ku kasih tahu informasi kepadamu bahwa engkau adalah penghuni surga. Tapi tahukah engkau apa yang menyebabkanmu masuk surga? Husnuzan Imam Ghazali, karena ilmunya. Kata Imam Ghazali, aku yakin ya Allah bahwa yang menyebabkanku masuk surga adalah Rahman Rahimmu, rahmatmu, ridhamu. Benar, kata Allah. Tapi apakah engkau tahu, wahai Ghazali, apa yang membuat ridhoku datang kepadamu sehingga kau masuk surga? Imam Al-Ghazali mengatakan, karena aku mengarang banyak kitab, ya Rabb. Kitabku banyak. Dari kitab itu banyak orang yang kegelapan menjadi terang. Yang jalannya menyimpang jadi lurus. Yang nggak ngerti jadi paham. Yang buta akan agama menjadi melek dengan agama. Dan aku punya murid banyak menjadi ulama-ulama di kalangan umatnya. Kata Allah, bukan karena itu kau kumasukkan dalam surga. Bukan karena itu kau dapat ridhoku. Terus kenapa ya Rabb? Bu, jawabannya apa? Karena kau ikhlas dan ridho membiarkan lalat hinggap di tintamu, meminum tintamu.
Gara-gara hal yang kecil ngasih dan membiarkan lalat minum aja Pak, dapat ridho Allah. Apalagi ngasih minum Ustaz, ya. Minum air hangat maunya enaknya tuh. Ya Pak Sugeng, Pak Jawan kan. Apalagi ngasih Ustaz. Aku menembak 2 kades nih. Hal yang kecil aja bisa menyebabkan dalam surga dapat ridha Allah, Bu. Jangan pernah sepele amalan yang ibu kerjakan walaupun kecil. Entah keluar rumah ada uang goceng, masukkan ke kotak infak masjid. Entah pulang dari belanjaan, ibu biasakan beli pisang 2 sisir. Hari Jumat letakkan ke masjid untuk Jumatan. Atau mungkin ada anak-anak jalan lari-lari keliaran di sekitar kampung kita dekat halaman rumah. Nih, sini kau. Nih pisang satu-satu. Kita nggak tahu, entah gara-gara 1 pisang menyebabkan ridho Allah turun. Kalau kita pikir ibadah, banyak Pak ibadah kita yang lalai. Sholat kita banyak yang tak khusyuk. Puasa kita banyak bercampur riya. Zakat kita, sedekah kita banyak bercampur syirik. Harus nampak orang kita baru bersedekah. Harus tahu orang kita baru impak. Bang, kau dengar masjid itu mau pembangunan kamar mandi, nggak ngimpak. Aku udah, katanya yang satu. Apa rupanya kau kasih? 5 sak semen lah aku antarkan semalam. Baru 5 sak semen diantarnya 5 bulan nggak habis-habis ceritanya Pak. Datanglah kawan tuh nggak mau kalah pula perkara rianya. Aku sebenarnya bukan nggak mau, takut aku ria. Pokoknya kau tengok aja lah di dinding tulisan masjid tuh. Siapa tulisannya? Hamba Allah aku itu. Ya Allah ya Rabbi. Cara ria tuh banyak. Banyak ibu zikir kita bercampur dengan syirik sama Allah. Giliran sendirian sholat di rumah, tetesan air mata sulit kali keluar. Giliran rame-rame, astagfirullah, nangisnya luar biasa Pak. Kenapa? Orang dengar, orang nengok. Sholat wajib di masjid, sholat sunnah ba'diyah di masjid 2 rakaat 5 menit siap. Giliran di rumah 3 detik selesai sholat sunnah. Nih, ibadah itu yang mau kita andalkan sama Allah? Tidak. Ternyata bukan karena ibadah. Ibadah yang kita lakukan menentukan fasilitas surga, bukan menentukan masuk atau tidaknya ke dalam surga. Apa yang menyebabkan kita nanti mendapatkan fasilitas surga yang penuh kenikmatan? Yaitu ibadah. Ada 2 kenikmatan yang paling nikmat. Tidak semua penghuni surga yang mendapatkan. Nikmat melihat wajah tampan baginda Nabi Muhammad dan melihat zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendapatkan itu? Di antaranya orang-orang yang ketika di dunia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak kenal di dunia, Bapak Ibu mohon maaf, dalam Quran dijelaskan Allah akan butakan mata kita nanti di akhirat. Dibutakan Allah mata kita nanti di akhirat. Semua kita yang buta mata akan bertanya sama Allah, komentar, ya Rob, kenapa kau butakan mata kami hari ini sedangkan di dunia kami melihat? Allah bilang, bagaimana mungkin matamu kubukakan hari ini mau melihatku sedangkan di dunia kau tak kenal sama aku? Gimana kita mau jumpa sama Allah kalau kita tak kenal sama Allah di dunia? Pak, aku sudah beberapa kali dibajak Ustaz Hendro ke FKSMM. Andai aku tak pernah masuk FKSMM, jumpa kita di jalan, maunya bapak nyapa aku? Kurasa enggak. Paling kalau papasan atau di lampu merah, senyum aja kadang. Tapi karena kita sudah jumpa, sering jumpa di FKSMM, tengah jalan pun kadang-kadang minimal klakson kita hidupkan. Kenapa? Karena jumpa sudah. Karena sudah kenal terlebih dahulu, selebihnya atau setelahnya jumpa, enak bertutur sapa dan salam segala macam. Kalau tak pernah jumpa, jangan pernah harap. Dan semua itu kita dapatkan hanya dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Pertama, bil lisan. Yang kedua, tasdiqu bil qalbi. Yang ketiga, tunjukkan atau buktikan dalam konsep kehidupan nyata atau perbuatan. Orang yang bersyukur dengan lisan, yakin dengan hati, tapi tak menunjukkan dia bersyukur dalam kehidupan nyatanya,
syukurnya batal, Pak. Sehat dikasih Allah, rezeki lancar, sedekah pelit. Sedekahnya pelit, sholatnya enggak. Dengan lisannya dia syukur, hatinya dia yakin nikmat datang dari Allah, baik lagi sama Allah, tapi enggak sembahyang, tapi enggak sholat. Ini sama dengan nol, Pak. Harus 3 sepaket ini sejalan. Badan sehat, banyakkan ibadah. Rezeki berlimpah, selalu keluarkan hak orang lain. Banyakkan sedekah. Nikmat-nikmat yang dikasih Allah, keluarkan lagi nikmat itu. Sebanyak apa yang kita keluarkan, jauh lebih banyak akan ditambah Allah. Pangkat jabatan dikasih Allah, amanah dikasih Allah, manfaatkan dengan baik. Ini cara mensyukuri nikmat. Gunakan jabatan, gunakan pangkat, gunakan kewenangan untuk kemaslahatan. Ini salah satu bentuk untuk mensyukuri nikmat Allah dalam perbuatan. Dikasih Allah nikmat anak sama kita, Pak. 1, 2 sampai 7 anak dititipkan Allah. Mensyukuri nikmat anak, didik anak di jalan agama. Karena suatu saat anak itu di dunia jadi fitnah, di akhirat akan membawa musibah sama ayah kandungnya. Berapa banyak dijelaskan dalam kitab-kitab ulama. Di antaranya kitab Durratun Nasihin menjelaskan ada seorang ayah yang rajin sholat subuh, yang ibadahnya bagus, alim pandangan manusia, masuk neraka gara-gara anaknya. Gara-gara anak. Apa sebab? Karena ayah sibuk ngurusin ibadahnya saja, tapi tak pernah ngurusin ibadah anak istrinya. Anak buka aurat, tak pernah dipedulikan. Istri menghibah, tak pernah diopenkan. Ninggalin sholat, cuek-cuek saja. Bahkan diajak ngaji pun nggak pernah. Sehingga istri tak tahu mana hal yang baik, mana yang tak baik. Bagaimana cara begini, bagaimana cara begitu, nggak tahu. Kenapa? Karena suami mikirkan dirinya saja. Nggak terbayang, Pak. 30 lebih BKM masjid ini bergabung di FKSMM, masing-masing bawa anak istri. Kurasa nggak terbayang. Kapan terjadi? Acara puncak Ustadz Abdul Somad datang. Yakin? Aku udah keliling sama orang tua, sama Ustadz Iqbal, keliling-keliling sama beliau. Begitu kabar yang ku dengar juga, insya Allah Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad 2 kali yang akan datang. Pertama November full dah jadwal, kemudian Januari ada visi misi untuk jihad parlemen. Ada visi misi yang harus kita bangun. Artinya tugas beliau datang bukan hanya sebagai dakwah, tapi dakwah ini harus disampaikan kepada seluruh umat. Bagaimana di 2024 kita harus memilih orang-orang baik di DPR itu, Pak. Ya, ini sering aku sampaikan. Keliling-keliling aku maulid, mohon maaf aku tak ada kampanye, Pak Kades. Aku tak ada bawa calon, aku tak ada bawa caleg. Andai pun di saat aku ceramah ada caleg, tak pernah orang tua bisik, Ustaz, bantu, aku tak ada. Ini tugas kami. Aku di Medan menjadi salah satu pengurus di Komisi Siasah Politik Islam MUI Kota Medan. Jadi seolah-olah menjadi tugas pribadi, Pak. Harus mengantarkan sama umat bagaimana yang harus kita lakukan siasahnya. Pak, 70% umat Islam di Sumatera Utara. Ketua DPR-nya bukan Islam. 70% lebih umat Islam di Kota Medan. Ketua DPR-nya bukan Islam. Apa sebab? Kita banyak, tapi tak pernah bersatu. Kita banyak, nggak pernah kompak. Bahkan mohon maaf, berapa banyak kita masih bisa disogok dengan uang. Hari ini kita komitmen untuk mendudukkan si Fulan. Dia cinta masjid, dia cinta agama, dia dekat dengan ustadz ini, dia paham dengan agama, dia rajin ibadah. Hari ini kita sepakat. Malam hari H sebelum pemilu, Pak Sugeng, datang si Pajar bawa serangan. Namanya serangan Pajar. Ngantar sembako pakai amplop 300.000, orangnya bukan agama Islam. Dalam hati yang menerima, cuman dia nih yang pengertian sama kita. Kenapa? Kita lagi butuh, pas lagi utang pula datang, 300.000 satu kepala. Di rumah ini yang berkepala aja 7. Lain tak berkepala. Kali 3, 7 kali 3, 2.100.000. Lumayan juga. Satu hari abang nggak usah narik, bang, katanya sama lakinya. Kenapa? Ini untuk abang 300.000. Tapi pilih si Fulan nih, bang.
Hampir semua orang berpikiran seperti itu, jadilah ketua DPR-nya Medan dan Sumatera Utara, bukan agama Islam. Saatnya Pak, ubahlah pikiran itu. Mohon maaf, seberapalah 300.000 itu? Kita gadaikan semuanya. Apalah yang dapat cuma 300.000? Allah penguasa. Kapan saja Allah mau kita dapat rezeki. Bahkan mohon maaf, siapapun yang pengen minta rezeki, kalau udah Allah mau, jadi. Suatu saat Allah pernah bilang sama Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa, hantamkan tongkatmu di batu. Batu kalau kita umpamakan sebesar meja ini Pak. Nabi Musa menghantamkan tongkatnya ke batu, batu terbelah dua. Hantamkan lagi ya Musa, hantamkan lagi, batu terbelah dua. Makin lama makin kecil. Sehingga paling kecil batu itu, kecilnya seluar biasa. Allah perintahkan, ya Musa, pukulkan lagi batu yang kecil itu. Terbelah lagi, pecahlah batu itu Pak. Nampaklah ulat makan daun. Logikanya nggak masuk. Dari mana dia masuk? Macam mana caranya ulat itu masuk? Kalau ulat oke dari bawah tanah kita buat, daun itu cemana caranya datang? Nggak busuk, bagus. Cerita yang sama dijelaskan Bapak Ibu. Ada seekor burung yang bertengger di dahan. Sayapnya patah sebelah. Otomatis tak bisa terbang. Matanya dua-duanya buta. Dia bertengger di dahan sendirian. Kalau dipikir-pikir, kalau burung yang ngatur rezekinya, takkan pernah bisa makan. Pasti mati. Tapi apa yang Allah buat? Allah perintahkan capung hinggap di paruhnya. Dia tinggal ambil, makan, kenyang. Kan ada lagunya Pak. Cicak, cicak di dinding. Diam, diam, merayap. Habis itu datang. Yang datang siapa? Nyamuk. Bukan kata lagu tuh cicak lompat ke nyamuk. Nggak ada. Usaha cicak apa? Hap. Cuman hapa. Itu lagu dari kecil aku dulu. Aku ingat. Nggak pernah aku hafal. Karena sering di sekolah diajarkan SD. Aku hafal. Sekarang aku paham ketika ngaji. Oh ternyata rezeki itu bukan urusan kita. Jadi jangan gara-gara pilkada mau ambil momen kepentingan kesempatan, kita pinggirkan orang dekat dengan ulama, kita pinggirkan orang yang paham agama, yang cinta dengan masjid, yang notabene-nya adalah Islam, kita pilih orang kafir. Ingat, Allah melarang dalam Quran, haram memilih pemimpin kafir. Ini yang perlu kita tegaskan Pak. Aku tak peduli siapapun yang mau Bapak pilih. Bapak Ibu semuanya tahu mana caleg-caleg yang perlu Bapak Ibu pilih. Tapi jangan sampai goyah itu iman ketika malam sebelum pemilu. Begitu dikasih waktu amplop tuh Pak. Pemilu jam 9 pagi tanggal 14 Februari. Keliling dia tuh Pak. Yang ngasih tadi rupanya Kepling, Kadus. Kadus yang punya kerjaan nih. Begitu datang-datangnya. Enggak, bukan kadus sini lah. Yang aku nggak nuduh bukan kadus sini. Kadus sini yakin awak kok cocok gitu ada Pak Kades. Ah, gilaan aja terus pecat. Kenapa? Gara-gara dia nanti Kades ini masuk neraka loh. Hati-hati, terikut nanti itu. Kata kadus itu tutut Allah nanti, ya Allah bukan aku nggak mau ya Allah. Aku tahunya hukum tuh, tapi Kades pendapat juga kata kawan tuh pula. Kan kacau jadinya. Atau dia tahu ya Allah, tapi nggak dilarangnya, kena juga. Serba salah ini. Begitu keliling-keliling dia, ditandainya orang-orang yang dikasihnya semalam, tadi malam tuh duit. Begitu mau mencoblos orang yang baik, orang soleh, orang agama Islam, lewat dari TPS tuh. Jangan lupa. Ya. Yang tadi malam yang 300. Yang warna itu udah nggak jelas tuh, nggak ada, berat. Kan udah menang nanti, orang tuh itu, kita gini aja, makanya sebelum menang kita ambil. Nah inilah pikiran kita nih, kacau Pak, ya. Pikirkanlah baik-baik, 5 menit kita dalam TPS, menentukan 5 tahun ke depan. Kurasa udah capek 10 tahun kayak gini aja Pak. Belajarlah 2019 yang lalu, gara-gara pemilu kita berantem, hati-hati, jangan pau-pau kailah. Kan? Kasar bahasanya kan. Istri milih Jokowi, laki milih Prabowo, tidur serumah nggak seranjang, kan pau Pak. Bodoh namanya itu.
Orang tuh sudah satu jadi presiden, satu menteri pertahanan, udah enak satu istana, ngopi bareng. Kita nggak cakapan satu masjid. Kenapa? Karena separuh masjid milih ini, separuh lagi milih itu. Ya Allah, masjid jadi sasaran, hati-hati loh. Nggak dapat ridha Allah orang yang memutuskan silaturahim, apalagi gara-gara pemilu. Namanya pesta demokrasi. Orang pesta, habis pesta ngapain? Senang. Kok habis pesta kita berantem? Sebagian masjid bubar dari FKSMM. Kenapa? Ustaz Enron dukung itu katanya. Ya Allah. Silahkan beda partai politik, silahkan beda pemilihan caleg. Tapi silaturahim, persaudaraan, kekuatan kita harus kompak, Pak. Aku kemana-mana menyampaikan selama maulid nih, aku kasih tahu sama jamaah. Mau dari partai manapun kalian pilih, tapi orang baik, orang soleh, orang yang paham agama. Kalau udah berkumpul orang baik di gedung DPR, keluarlah kebijakan-kebijakan yang baik. Tak akan pernah sengsara lagi umat ini. Itu yang kita minta. Sadarkan baik-baik. Kalau masalah presiden gimana Ustaz? Nggak peduli aku. Udah capek, kapok aku rasa 2019 yang lalu. Dikejar polisi 10 hari, Bah. Aku 2019 termasuk yang agak-agak vokal. Orasi di depan kantor Bawaslu, akulah salah satu oratornya menolak kecurangan Pilpres. Menang di Sumatera Utara, menang di mana-mana, kok bisa kalah di TV? Kutolak, aku bercakap, entah masa itu mungkin masih labil lah. Adalah pakaian-pakaian coklat, wangi apa, segala macam pakaian lah, aku maki-maki bah, yang ku entah apa-apa aku bilang. Dicari aku 10 hari, sporing aku 10 hari. Sekarang nggak malas aku lagi. Bukan aku nggak mau berjuang, capek dikhianati Pak. Tapi kalau masalah tiga calon presiden nih Pak, jangan berantem cuma gara-gara ini, ya. Mau milih yang satu, yang dua, tiga, nggak masalah. 3 calon yang kuat nih adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia, ya. Putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Jangan gara-gara 3 yang baik nih kita pula nggak baik sama orang lain. Cuman di antara yang 3 nih aku masih enak mandang Anies, Pak. Itu maksud gue itu. Nggak ada maksud apa-apa. Cuman nengok pandangannya gitu aja. Ya, masih mandangnya kayak gitu. Enak rasa aku mandangnya ya. Nggak ada maksud apa-apa ya, Bu. Bukan berarti aku kampanye, enggak. Kan nggak boleh. Nggak usah lah. Ini enak kali matahari ini. Adalah, daripada aku lama-lama makin sakit mataku, Pak. Matahari, Pak Sugeng, matahari. Bukan aku nggak mau. Tengok pun udah jam berapa deh tuh? 4 jam. Udah jam 8 nih. Masalahnya ininya Bang Aris nggak enak mandang mari kan. Silo kan Bang, kan nggak bagus nanti di YouTube. Aku mikirkan Bang Aris saja ya. Emang kalau udah aku pikirkan Bang Aris, pikirkan juga lagu. Pak, 3 macam aja ya. 3 macam cara syukur sama Allah. Insya Allah 5 nikmat tambahan akan diantar. 1 diantaranya nikmat tambahan di saat kita sanggup mensyukuri nikmat Allah, nikmat qabulnya segala doa kita. Siapa yang tak mau doa mustajab? Ibaratnya kalau bahasa kita bilang mulut nih sekali cakap aja qabul. Tapi hal yang baik, Allah yang ngatur nih, Allah yang bimbing. Bukan apapun dicakapkan yang baik atau nggak baik jadi, itu bahaya juga. Tapi setiap cakap baik, al-kalamud doa, cakap adalah doa, doa itu adalah yang baik, insya Allah qabul mustajab. Apa yang menyebabkan itu? 3 macam perkara nih. Syukurilah nikmat Allah bil lisan, tasdiqu bil qalbi, dan buktikan dengan perbuatan. Imam Qushairi menjelaskan bahwa syukrun nikmah tamamul khidmah. Orang yang banyak bersyukur, banyak pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira Bapak Ibu yang mulia, perut pun agak lapar juga aku rasa. Jadi tak usah lama-lama lagi lah. Insya Allah kita berjumpa dalam waktu kesempatan. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita sehat-sehat selalu. Kita pun berdoa sama Allah. Mudah-mudahan FKSMM tetap eksis, tetap istiqamah. Semakin banyak yang bergabung. Kalau bisa bukan hanya di 2 kecamatan, kita berharap menjadi 1 kabupaten Deli Serdang atau mungkin Sumatera Utara. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, aku ada bawa iklan nih. Senro, aku ada iklan. Mau diliput-liput lah, nggak liput nggak masalah lah. Yang penting ku liputkan di sini. Aku ada